Kembali bersama saya di channel Kapten Shah, Master Yudi. Wus, di sesi tadi sangat Seru ya? seru. Udah makin ngerti ya kan? Makin ngerti. Gampang sebenarnya. Bukan makin ngerti, makin dapat hidayah. Asik, alhamdulillah. Rasanya. Ini sahabat Kapten Shah nunggu-nunggu tema berikutnya. Oke. Tapi sebelum ke tema berikutnya, kita sudah mulai mengerti melek digital. Ya. Paling tidak ya, sahabat-sahabat Kapten Shah di seluruh Indonesia ini Betul. sudah ngerti Bitcoin itu apa. Aman nggak? Gitu Ya. kan. Secara Kemudian, regulasi udah aman tadi ya? Secara regulasi sangat aman, gitu. Oke. Fungsinya juga udah ngerti banget gitu. Betul. Bahwa kalau dia Salah satu pengganti aset. Ya. Instrumen lain ya. Sekarang, Ya. Master Yudi, Hmm. kita pengen tahu topik berikutnya. Ya. Ngomong Bitcoin, Koin, ngomong kripto, kripto ya. ya, ngomong digital asset. Betul. Ini harus ngomong tentang blockchain. Blockchain. Nah, yang tadi di awal kita pengen tahu blockchain, tapi kan mulainya dari Iya. Bitcoin. Betul. Mulai dari fakta. Iya. Gitu kan. Nah, Iya. oke, Mas Rudi. Jadi Blockchain ini. blockchain itu kan adalah sebuah, kalau bahasa orang perbankan, Oke. itu di open ledger atau buku besar. Buku besar. Jadi Buku Indo. Buku Indo. Oke. Jadi semua catatan itu ternyata di blockchain. Dan blockchain ini uniknya blockchain adalah dia memiliki sifat yang pertama adalah transparan. Transparan. Jadi semua orang bisa lihat, Oke. bisa mengkontrolnya, transparan. Oke, transparan. Nomor 2, dia bersifat immutable. Immutable. Immutable, dia nggak bisa dibatalkan. Ah. Artinya nggak bisa dimanipulasi dong. Oke. Udah transparan, immutable. Lalu yang nomor 3 lagi adalah blockchain ini yang paling unik di dalam blockchain. Dia ini bisa kita lihat di seluruh dunia, semuanya, tercatat semuanya. Jadi transparansi tadi. Oke. Ini yang paling penting dalam industri blockchain. Sebentar. Ini buku Indo tapi dunia. Dunia, Karena blockchain ya. blockchain. Ini kalau istilahnya aja blockchain. Ya, ya. Blok ini kan kelompok ya. Ya, betul. Blok, ya. Betul. Blok ini blok kawasan. Ya. Kawasan berikat. Ya. Nah, itu chain di rantai gitu. Rantai. Nah, jadi buku Indo ini mencatat semua transaksi, benar ya? Betul. Dengan satu keistimewaan, satu dia itu transparan. Transparan. Ya, transparan. Kemudian Betul. immutable. Immutable. Immutable itu dia tidak bisa diintervensi. Iya. Jadi immune sekali. Iya, betul. Ya, Kalau udah terkirim ya udah terkirim. terkirim. Nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa dibatalkan. Keren. Nah, bagaimana nih orang awam? Teman-teman Kapten Shah yang awam bisa punya gambaran nih. Iya. Kalau buku Indo kita semua tahu lah, itu Betul. mencatat semua transaksi Betul, kan. betul. Ya, mau keluar, masuk, ada Iya. tamu dicatat. Iya, iya. Nah, kalau di pencatatan di digital ini, blockchain ini, apa Oke. itu yang dicatat di buku Indo itu? Jadi semua transaksi itu tercatat, Cap. Jadi misalkan saya ngirim ke kapten transaksi Ini transaksi digital money atau transaksi digital asset. digital asset? Karena di Indonesia nggak boleh ngomong digital money. Mana ya? Oke. Nih, sahabat Kapten Shah, ingat baik-baik ya. Di Indonesia kita mengenalnya adalah digital asset. Iya. Di betul. internasional digital money. Ya, Wah, oke. oke, lanjut. Jadi misalnya saya bertransaksi data, Oke. kirim data. Kirim data. Pada saat data ini masuk ke kapten, Oke. maka seluruh dunia itu bisa melacak dan melihat bahwa ada data dari saya terkirim ke satu alamat palet. Oke. Di buku Tetap, Indo itu ya. di buku Indo gitu. Oke. Sehingga tidak ada yang namanya bisa diretas blockchain ini. Oke. Detik ini Bitcoin itu tidak bisa diretas setelah Oke. blockchainisasi. Kenapa? Karena Punya setiap authority ya. iya setiap Oke. makanya tadi kan kalau mungkin blockchain ada hubungannya dengan internet. Kalau dulu mungkin internet kayak net gitu kan Ya, masih net. Oke, .com gitu ya. .com. Oke. Nah, kalau ini udah blockchain. Nah, ya, blockchain. Rantai Ya, tadi yang Oke. Kapten bilang. Jadi berjaring, dia seluruh Merangkai. satu transaksi tercatat di semua Ya, Ini- unit. Oke.
yang ada di situ. Nah, ini menarik. Artinya gini, kalau boleh nggak itu diibaratkan kayak rangkaian di otak itu, Master? Kayak NLP kita kan. NLP ya. Iya. Ini kan ada miliaran neuron nih. Iya. Ketika saya mengambil let's say handphone, ini ada satu blok. Iya, dan semuanya merespon kan? Dan semua merespon. Iya, betul. Hanya ini blok tersendiri. Betul. Dari seluruh miliaran neuron. Iya. Nah, oke. Menarik. Nah, ketika ada transaksi di dalam, itu apakah bisa diintervensi dari luar? Gak bisa. Jadi inilah salah satu yang menarik. Ya. Bicara soal aset digital. Oke. Pernah nggak Kapten melihat atau pernah mendengar sebuah isu? Oke. Ada sertifikat tanah double. Oh, itu bukan isu lagi. Hanya terjadi. Ada terjadi kan. Terus, pernahkah Kapten melihat ada sebuah, maaf nih, uang kartal yang nomor serinya sama? Ada yang kecurangan di luar sana kan? Di blockchain, di kripto tidak akan bisa seperti itu. Tidak pernah bisa seperti itu. Kenapa? Karena setiap transaksi tercatat dan tidak bisa dibatalkan dan nggak ada yang kedua. Karena ada sistemnya. Sistem. Oke. Sehingga jadi satu transparan sekali. Iya, transparan. Immutable. Betul. Nah, yang ketiga secure banget. Secure. Aman sekali. Oke. Nah, blockchain ya punya keistimewaan itu. Blockchain ini kan rumah besar, buku induk. Nah, itu di dalamnya ada apa saja di blockchain itu? Atau bisa sebelum lari ke sana kayak. Kalau ngomongin aset, ada suratnya nggak? Kalau tanah ya harus ada surat. Emas aja harus ada surat. Kalau nggak ada suratnya nggak laku kan? Iya. Nah, blockchain ini adalah pengganti daripada sertifikat dari aset-aset sebelumnya. Oke. Menarik. Nah, sahabat Kapten Sar, ini menarik ya. Jadi yang kita pahami, Master, blockchain, ini adalah piranti teknologi yang mirip fungsinya dengan buku induk. Yang mencatat buku besar, buku induk yang mencatat semua transaksi. Dan kelebihannya adalah satu transparan, sangat transparan lah, bukan transparan aja, sangat transparan. Karena everybody knows. Itu transaksi dari mulai ujung mana sampai mana. Oke, kita ngomong transparan dulu ya, Master. Kalau kita ambil contoh Bitcoin lah, Bitcoin kan udah kita bahas. Tapi Bitcoin kan ada dalam kerangka buku induk. Iya kan, dicatat oleh buku induk. Punya blockchain sendiri. Nah, kalau tidak salah dulu ketika di floor itu nilainya juga orang tahu semua ya waktu Bitcoin itu. Semua serba transparan. Transparan. Berapa itu Master pertama kali launching Bitcoin? Kalau kena saya belum pernah beli yang zaman dulu tahun 2009. Enggak, artinya jumlah totalnya. Jumlah total itu menariknya dalam dunia kripto blockchain itu. Dia itu kalau dia sudah dibikin atau sudah di-create ya, diciptakan sistemnya, dia tidak bisa ditambah jumlahnya. Tidak, nah itu maksudnya. Sangat Bitcoin memiliki supply maksimal supply itu 21 juta. 21 juta. Dan sampai sekarang itu masih terjaga, benar nggak? Masih belum nyampe 21 juta kan? Ya, artinya komitmen awal itu tetap dipertahankan. Dan semua orang yang di dalamnya tahu kemana aja itu transaksinya, seperti apa, di mana, seperti itu. Itulah kenapa Bitcoin bisa naik nilainya. Atau kenapa dari tahun 2009 menuju sekarang Bitcoin semakin naik karena jumlah terbatas kan. Karena udah dipatok tadi. Oke. Ada supply, ada demand. Semakin terbatas, semakin tinggi nilainya. Keren nih, Master. Nah, ini masih membahas tentang blockchain yang ada hubungannya dengan digital asset. Nggak boleh ngomong digital money. Nggak boleh. Di Indonesia nggak boleh. Tapi kalau Kapten nanti kita ngisi di Malaysia boleh? Di Malaysia boleh. Oke. Ini keren ya. Iya. Nah, Master, ini blockchain ya. Kalau hubungannya dengan kepemilikan aset gitu. Selain dia punya benefit tadi, kira-kira apa yang menjadi nilai tambah dari seseorang ketika berada di teknologi blockchain? Atau gini, saya balik lagi. Ketika saya pengen mengakuisisi satu aset,
Oke. Ya, dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, itu selain benefit-benefit tadi, apa kira-kira yang bisa membuat saya harus ke digital itu? Kan, untuk bicara soal tadi kan ada benefit, Kapten tadi bilang bagaimana cara untuk mengakuisisi sesuatu dengan aset. Hari kan baru ngomongin soal aset digital, Bitcoin, Ethereum, Doge dan sebagainya itu kan digital aset. Sebentar, Master. Ini sahabat Kapten Besar juga perlu tahu ini ya. Ada berapa jumlahnya? Jadi blockchain ini punya catatan. Kan ini buku Indo nih. Di dalam blockchain itu ada banyak sekali cryptocurrency maupun crypto aset ya. Nah, di crypto aset itu semuanya punya blockchain masing-masing. Blockchain masing-masing. Iya. Dan tercatat di blockchainnya mereka masing-masing. Blockchainnya masing-masing. Tapi ada dalam bingkai blockchain global. Iya, betul. Tapi masing-masing punya otoritas. Ya. Yang dimaksud ini gini lah. Ini induknya kan ada. Di situ kan ada yang namanya Bitcoin. Iya. Kemudian ada Doge yang lagi rame kan? Yang lagi rame Doge. Ethereum ya. Pasti ini adalah jenis-jenis kripto. Nah, gimana sahabat Kapten Zar? Jadi kita semakin paham dan semakin melek digital nih. Bahwa blockchain itu adalah piranti yang justru memudahkan kita menjamin ya transparansi, immutable, kemudian juga keamanan, security, kemudahan gitu. Nah, kita akan lebih detail lagi nih, Mas Rudi. Gini, saya kembali ke buku saya ya. Jadi di buku itu kan buku kedua tentang holistic investment quotient itu. Keren banget. Keren asli. Dan bukan keren aja, buku itu sudah direkomendasi oleh Setnek ini. Asik. Jadi kami itu sebenarnya sebelum COVID dapat tugas dari Sekretariat Negara untuk melatih 1 juta ASN, TNI dan Polri. Nah, salah satunya begini, masalah yang terbesar adalah aset-aset besar yang nilainya let's say miliar, mau nggak mau kita melihat fakta. Hanya dimiliki itu lagi. Betul nggak? Betul. Nah, kapan bangsa Indonesia ini bisa memiliki aset yang hanya dimiliki oleh orang-orang itu saja? Padahal ekonomi kerakyatan pasal 33 ayat 1 menggarisbawahi bahwa masyarakat itu berhak untuk memiliki aset-aset itu. Negara menjamin warga negaranya untuk juga sejahtera. Nah, ini kalau dilihat dari blockchain, piranti blockchain, ini memungkinkan nggak rakyat itu bisa memiliki? Karena kalau lihat kan bisa aset yang besar itu kan dipecah-pecah gitu. Betul. Ada tambahan lagi sebenarnya kan? Sesuai dengan Pancasila kan? Keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan sosial ya. Betul. Mungkin dengan cara blockchain kita bisa memberikan sebuah keadilan. Menarik. Informasi yang sama. Keuntungan yang sama kalau ini emang sebuah bisnis. Dan transparansi tadi. Ini yang menjadi masalah di negara kita selama ini ya. Oke. Jadi dengan kata ngomong dari Setnek tadi saya langsung bilang ini kita Pancasila banget kali. Pancasila banget kali. Yes. Sangat Pancasila. Kembali ke ini kita sudah mulai mengerucut nih. Saya boleh simpulkan nggak, Mas? Bahwa dengan teknologi blockchain, dengan berbagai benefit tadi ya, transparan, secure, immutable, kemudian juga sangat aman. Memungkinkan nggak kita itu mengakuisisi sebuah aset besar? Misal inilah, ada satu kawasan yang nilainya itu 10 miliar. Kalau saya tanggung sendiri, ya alhamdulillah ya belum lah ya. Ini gimana nih caranya dengan blockchain ini kita bisa gini kayak. Kembali lagi kayak.
blockchain itu ada sebuah teknologi ya, pencatatan tadi, buku besar sebagainya. Oke. Dan ini sebetulnya blockchain ini bisa digunakan untuk apapun. Ya. Kapten pernah mendengar nggak bahwa di Indonesia lagi rame, di negara kita lagi rame soal ke depan sertifikat tanah itu akan ditarik. Dan diganti menjadi? Ya, saya ikut Zoom meetingnya. Kita kan? Ya, saya ikut Zoom. Mungkin bisa jadi itu pakai blockchain. Kenapa? Karena dengan adanya blockchain nggak akan ada sertifikat tanah yang ganda, pemalsuan. Keren. Berarti kesimpulannya blockchain ini bukan sekedar ngomongin kripto, bukan ngomongin digital aset, ya. Jadi luas sekali. Kapten punya sekolah misalkan nih. Kebetulan tadi kan Kapten bicara soal ada sahabat kita kepala sekolah termuda di Indonesia. Ini kalau kita mau bangun sekolah, kita bisa catat data anak-anak murid-muridnya baik lewat blockchain. Tidak akan ada data double. Saya kayaknya harus apa nih? Mas Bom Dirgantara dan tim guru YouTuber. Mesti dengarkan ini. Harus. Mesti dengarkan, lihat ini bahwa teknologi blockchain akan membuat ya pencatatan ya, kemudian juga penyampaian pesan itu jauh lebih efektif, efisien ya, kemudian jelas, terlindungi, safety, immutable ya, secure. Yes. Makin kenal dengan blockchain kan? Bahkan blockchain itu juga bisa untuk misalkan pemilihan kepala desa. Wow. Berarti pemilu ya? Pemilihan dari mulai election lah ya. Kepala desa aja bisa. Oke. Wah. Kepala desa miliarder jangan-jangan nonton juga. Bisa jadi. Jadi kok bisa kita kenapa? Dengan adanya blockchain kita tahu tidak ada suara ganda. That's right. Ya. Jadi ini beberapa kita sebut ini spesifikasi. Jadi identitas. Jadi kayak orang itu dia memiliki behavior, karakter dan behavior dari teknologi blockchain itu di situ ya. Aman. Ya, kemudian tidak bisa dimanipulasi. Oke, keren. Menarik. Dulu Master, sebelum dapat hidayah, kami itu hanya mengenal yang namanya blockchain itu yang dipakai untuk digital aset. Itu salah satunya aja sebetulnya. Salah satunya aja. Dari banyak fungsinya. Keren. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya juga dengan OJK ya? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Karena kan ini cuma pencatatan saja. Pencatatan. Oke. Nih teman-teman. Pencatatan yang disimpan dalam jaringan komputer dan terdeteksi oleh jaringan seluruh dunia. Yes. Cakep. Nah, gini, Master. Kita ngomong semua tentang benefit. Nah, apa kira-kira ini weakness dari blockchain? Kan boleh dong. Boleh. Masa semuanya hebat-hebat? Kira-kira kelemahannya apa? Karena kan dia nginduk juga dong di teknologi.com tadi. Benar gak? Oke, betul. Betul kan? Betul. Nah, ini ngomong kelemahannya, mati listrik gitu gimana? Aman. Jadi blockchain itu tuh cuma satu resikonya. Jika di dunia internet mati, maka blockchain pun hilang. Internet mati, blockchain hilang. Iya. Hanya itu saja. Sepanjang masih on. Sepanjang internet masih hidup, blockchain tetap ada. Luar biasa. Mau kena ada contoh di sebuah negara terjadi perang. Negara tersebut hancur. Blockchainnya tetap hidup. Selama internetnya masih ada. Selama internetnya masih ada. Jadi resikonya blockchain cuma satu. Jika internet mati di dunia, maka blockchain pun juga akan. Artinya mati itu tutup. Udah nggak ada internet. Kalau hanya mati sebentar kan? Aman. Kan di backup kan ada. Oke. Nah, Mas Rudi ini udah mulai panas ya? Udah mulai panas.